maling motor ini bukan kelas kaleng-kaleng nih cekiders. Meski beraksi sendirian di saat mencuri, tak membuat nyali si maling ciut. Salah satu kosan di Marga Jaya Bekasi Selatan jadi sasaran aksi pencuriannya. Si maling dengan mudah mencuri 2 motor sekaligus. Bahkan aksi mencurinya terbilang cukup cepat dan tenang, sehingga tidak ada satupun penghuni kos yang sadar dengan aksinya. Pria yang diduga akan melakukan pencurian motor ini seketika gagal karena ada warga yang sadar dengan niat jahatnya cekiders. Si pria ini awalnya terlihat mau masuk ke area parkiran motor. Namun karena ada warga yang terbangun, maka langsung membuka pintu belakang sehingga membuat pria ini terkejut, lalu kabur begitu saja. Woi bang, jadi kaget ya? Awas aja, kalau sampai balik lagi bakal ditangkep loh. Ampun deh si abang, kayak udah nggak ada kerjaan lain aja, sampai nekat nyolong bohlam gitu. Aduh, pelaku ini datang malam-malam supaya aksi mencurinya tidak ketahuan sama warga cekiders. Demi bisa mencuri itu bohlam, maka pelaku mesti manjat pagar dulu tuh. Endingnya, bohlam itu berhasil dicuri, sehingga jalan di area tersebut menjadi gelap. Dari rekaman CCTV di rumah indekos di Jalan Pasar 1, Gang Dahlia, Kota Medan, terlihat 2 pelaku berboncengan sepeda motor yang minta dibukakan pintu pagar. Pelaku lalu berhenti tepat di pintu pagar dan mengaku sedang menunggu temannya. Namun saat anak penjaga indekos lengah, salah satu pelaku bergegas menuju salah satu motor yang diparkir. Pelaku sempat memantau keadaan sebelum beraksi. Pelaku diduga merupakan maling spesialis motor lantaran beraksi hanya dalam hitungan detik untuk membobol kunci stang motor dan langsung melarikan diri. Awalnya katanya dia mau nunggu kawannya. Jadi sama si adik dibukakanlah pintunya. Udah katanya nunggu kawan di dalam. Udah habis itu ya diongkok-ongkek kereta orang itu. Udah langsung keluar orang itu. Ditutupkan kembali pagarnya. Dengan berbekal rekaman CCTV, korban pemilik motor sudah membuat laporan kehilangan ke Polsek Sunggal. Dari Medan, Sumatera Utara, Ahmad Ridwan Nasution, iNews melaporkan. Dalam rekaman CCTV terlihat aksi kawanan pencuri saat menggasak sepeda motor dari salah satu rumah di Kampung Sindang Jaya, Desa Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Pelaku yang berjumlah lebih dari 2 orang sudah membagi perannya masing-masing. Satu pelaku bertugas sebagai eksekutor, sementara pelaku lainnya membawa kabur motor yang kunci kontaknya sudah dirusak dan dalam kondisi menyala. Dan dalam waktu kurang dari 2 menit, 2 unit motor milik penghuni rumah dan tamu dibawa kabur oleh pelaku. Itu gerbang udah kebuka ya pas saya dibangunin sama om. Terus kondisi motor saya sama teman saya udah hilang juga. Karena nggak mungkin ya kalau dia nggak mantau. Soalnya tertutup, ada CCTV juga sama pintu sering digembokkan gerbang. Penghuni rumah baru menyadari motornya dicuri saat hendak sholat subuh atau sekitar 1 jam setelah kejadian. Pelaku benar-benar memanfaatkan lingkungan yang sepi dan kelengahan penghuni rumah saat beraksi. Kasus pencurian ini masih ditangani petugas Polsek Cikarang Utara dan Polres Metro Bekasi. Dari Bekasi, Jawa Barat, Ahmad Jauhari Lutfi, iNews melaporkan. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru, aksi pencurian sepeda motor semakin marak terjadi di wilayah Kota Depok. Beragam cara dilakukan pelaku dalam menjalankan aksinya, mulai dari merusak kunci, merusak kelistrikan, hingga menjual terpisah unit motor curian yang sudah dipreteli. Belasan sepeda motor hasil kejahatan ini diamankan aparat Polsek Pancoran Mas, Kota Depok. Motor-motor ini digasak pelaku pencurian dengan beragam cara.
Seperti dalam rekaman CCTV, memperlihatkan bagaimana pelaku menggasak satu unit sepeda motor sport. Tak hanya merusak kunci kontak menggunakan kunci letter T, aksi pencurian juga dilakukan dengan merusak arus kelistrikan sepeda motor yang dilakukan pelaku spesialis curanmor. Dalam pemeriksaan terungkap, salah seorang pelaku yang merupakan pegawai honorer, teknisi KRL, biasanya menjual motor hasil curian secara terpisah dengan cara dipreteli terlebih dahulu. Diduga tersangka berinisial M dengan modus operandi bahwa yang bersangkutan pelaku melakukan pencurian dengan satu unit sepeda motor R15 warna biru dengan cara merusak kabel kunci kontak yang sebelumnya tersusun rapi. Putus kabel aja, Pak. Kenapa? Putus kabel. Putus kabel. Itu dari mana modus belajarnya itu? Ya, itu sih saya pernah bisa buka motor. Buka motor. Apa kerja di bengkel? Enggak, motor di sana aja. Pelaku beralasan nekat beraksi karena terlilit hutang senilai Rp600.000. Apapun alasannya, pelaku harus bertanggung jawab atas perbuatannya yang dijerat pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 4 tahun penjara. Dari Depok, Jawa Barat, Iyung Rizky, iNews melaporkan. Pemirsa, sejumlah warga menggerebek mobil mewah di garasi sebuah rumah di Desa Rintis, Labuan Batu Selatan, Sumatera Utara dan menjadi viral. Itu karena mobil mewah tersebut diduga baru saja digunakan untuk mencuri sapi warga di perkebunan. Aksi warga yang menggerebek mobil mewah di garasi sebuah rumah di Dusun Subur, Desa Rintis, Kecamatan Silangkitang, Labuan Batu Selatan ini belakangan viral. Pasalnya mobil warna putih milik AK, warga Desa Rintis tersebut diduga digunakan untuk mencuri sapi dari sebuah perkebunan. Dan kini pemilik mobil bersama rekannya AAN, warga Bilahulu pun diamankan petugas. Yang selama ini dicurigai. Peristiwa pencurian sapi menggunakan mobil mewah ini terjadi di lingkungan perkebunan PT SMA Bilahulu, Kabupaten Labuan Batu pada Jumat pagi. Aksi pelaku saat menaikkan sapi di jok bagian belakang dipergoki petugas keamanan perkebunan. Pelaku pun berusaha kabur hingga terjadi aksi kejar-kejaran yang berujung penggerebekan warga. Diduga karena masalah asmara, seorang siswa Madrasah Aliyah Negeri di Sleman, Yogyakarta nekat memanjat menara internet setinggi 16 meter pada Senin siang. Setelah dibujuk oleh guru dan teman-temannya, siswa tersebut akhirnya mau turun. Siswa ini hanya diam berdiri di atas menara internet setinggi 16 meter yang berada di belakang sekolah. Ulah siswa tersebut jelas membuat panik para guru dan siswa lainnya. Perbuatan pelaku juga menarik perhatian warga sekitar. Mengetahui kejadian tersebut, guru-guru dan teman-teman pelaku berupaya membujuk pelaku agar mau turun. Akhirnya setelah 1 jam berada di atas tower, pelaku berinisial MN mau turun juga. Diduga aksi nekat tersebut dilakukan MN dilatari masalah asmara. Saya yakin nanti karena akan ada peristiwa ini ya, hikmah bagi kami, mungkin kami akan lebih care pada Najib, kemudian akan berusaha, ibaratnya orang sakit kami akan mengobati, akan mencarikan solusi gitu lah, solusi terbaik untuk Najib karena dia sudah kelas 12 ya. Kelas 12 nanti sebentar lagi juga lulus, kami akan memberikan pelayanan yang terbaik untuk anak-anak kami. Setelah turun dari tower dan menjalani pemeriksaan kesehatan, siswa tersebut kemudian dibawa pulang oleh keluarga. Dari Yogyakarta, Gunanto Farhan, iNews melaporkan. Kericuhan mewarnai unjuk rasa pendukung PSM Makassar yang memprotes tunggakan gaji pemain dan staf skuad tim Juku Eja. Aksi kericuhan yang berujung perkelahian antar supporter juga mewarnai laga Persela Lamongan kontra Persipapati.
Kericuan di tengah aksi unjuk rasa supporter PSM Makassar terjadi saat massa memaksa masuk ke dalam gedung kantor Menara Bosowa di Jalan Jenderal Sudirman, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Aksi saling dorong pun terjadi saat aksi massa dihalangi petugas keamanan gedung. Para supporter menggelar aksi protes dan menuntut pihak manajemen segera membayarkan tunggakan gaji para pemain dan staf skuad tim Juku Eja. Kericuan mereda setelah aparat kepolisian dikerahkan. 1 orang terlihat sempat diamankan petugas. Perwakilan direksi PSM Makassar kemudian menemui supporter dan berjanji dalam waktu dekat direktur utama akan bertemu dengan para kelompok supporter PSM Makassar. Kericuhan mewarnai laga Persela Lamongan kontra Persiba Pati dalam lanjutan Liga 2 di Stadion Tuban Sport Center, Tuban, Jawa Timur. Ketegangan bermula usai gawang Persela kebobolan untuk ketiga kalinya. Para pemain memprotes karena sebelumnya sempat terjadi pelanggaran yang dilakukan pemain Persipa hingga pemain Persela terjatuh. Namun wasit tidak segera meniup peluit tanda pelanggaran hingga dimanfaatkan pemain-pemain Persipa untuk menjebol gawang Persela. Sempat terjadi ketegangan antar pemain di lapangan. Namun kericuan hingga adu pukul antar pemain justru meluas di tribun penonton. Laga pun berakhir dengan skor 3-1 untuk kemenangan Persipa Pati. Dari Makassar, Sulawesi Selatan dan Tuban, Jawa Timur, Leo Muhammad Nur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Pemirsa, tim rescue pemadam kebakaran Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah mengevakuasi seekor anjing liar yang berkeliaran di permukiman dan menggigit seorang remaja hingga terluka di bagian paha. Usai diamankan, anjing yang tergolong ganas tersebut dilepaskan kembali ke daerah yang jauh dari permukiman. Tim rescue damkar berusaha mengevakuasi seekor anjing liar yang berkeliaran di permukiman dan kabur ke samping tembok rumah warga Jalan Kenari, Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Anjing liar dievakuasi petugas atas laporan warga karena telah menyerang seorang remaja laki-laki berusia 16 tahun hingga korban mengalami 2 luka gigitan di bagian paha kirinya. Meski anjing sempat melawan, namun setengah jam kemudian berhasil ditangkap petugas menggunakan jaring, tali, serta kayu dan dimasukkan ke dalam karung agar tidak kabur. Keberadaan anjing liar yang meresahkan warga dilaporkan seminggu terakhir berkeliaran di pekarangan rumah pelapor dan menyerang korban saat anjing menggonggong warga yang akan memotong daun pisang. Menurut keterangan daripada yang kena terkam gigitan, anjing itu pulang pergi ke rumah beliau dalam 1 minggu ini. Orang itu kena gonggong oleh anjing itu karena pemilik orang yang kena sengat atau orang kena gigitan ini takut. Orang itu kena serang, maka dia membantu. Ternyata malah dia sendiri yang kena. Demi keamanan warga dan dikhawatirkan anjing terjangkit rabies, petugas membawa anjing liar tersebut untuk dilepaskan kembali ke daerah yang jauh dari permukiman. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Sebuah mobil yang terparkir di halaman sekolah dirusak massa karena menghalangi proses pemadam kebakaran gudang limbah plastik di Bekasi, Jawa Barat. Warga kesal lantaran pemilik mobil lama memindahkan kendaraannya. Video amatir merekam saat massa merusak mobil berwarna merah di halaman sekolah di Kelurahan Kalibaru, Kecamatan Medan Satria, Kota Bekasi pada Senin siang. Aksi massa dipicu rasa kesal lantaran mobil tidak dipindahkan oleh pemiliknya saat terjadi kebakaran di gudang limbah plastik hingga akhirnya membuat warga mengamuk dan merusak mobil. Warga menilai keberadaan mobil mengganggu proses pemadaman kebakaran oleh petugas damkar Kota Bekasi. Lokasi kebakaran bersebelahan dengan sekolah, sehingga warga khawatir sekolah akan ikut terbakar jika api tidak cepat dipadamkan. Cuman orang itu kayaknya gimana terus nggak terima, akhirnya dipukul lah. Nggak terima disuruh mundur? Disuruh mundurnya kayak orangnya lagi sibuk yang punyanya. Gitu. Emang parkir di mana, Pak? Tadinya di sini. Suruh yang nyuruh mundur siapa, Pak? Ya warga juga, biar jangan sampai dari sana asap udah kemari kan. Setelah mendapatkan laporan, tim identifikasi Polres Metro Bekasi langsung menuju tempat kejadian perkara. Kasus perusakan mobil ini masih dalam penyelidikan pihak kepolisian. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Akibat pembakaran sampah, sebuah gudang limbah plastik dan kayu palet di Kota Bekasi, Jawa Barat terbakar hebat pada Senin siang. Upaya pemadaman api sempat terkendala sulitnya sumber air di sekitar lokasi kebakaran.
Asap hitam tebal membumbung tinggi dari gudang limbah plastik dan kayu palet di Jalan Bali, Kampung Rawapasung, Medan Satria, Kota Bekasi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membakar seisi bangunan yang terbuat dari seng. Satu unit truk yang terparkir dekat gudang juga ikut terbakar. Warga sekitar menyebut asal api dari pembakaran sampah di belakang gudang. Percikan api yang terbawa tiupan angin kemudian membakar gudang. Bahan yang terbakar banyak. Iya, bahannya bahan plastik semua yang terbakar. Semua. Makanya api cepat membesar gitu. Iya. Cepat membumbung tinggi. Iya. Awal api tadi dari mana Pak? Awal Pak? Apanya? Api awalnya dari mana tadi? Iya itu awal dari pembakaran sampah. Pembakaran sampah jadi merembet karena angin langsung ke gudang plastik itu. Pembakaran di belakang apa di depan? Di belakang. Pemadam kebakaran Kota Bekasi yang menerjunkan 10 unit mobil damkar dibantu 2 unit mobil dari Kabupaten Bekasi sempat terkendala sulitnya sumber air. Tidak ada korban, tetapi kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Kasus kebakaran ini masih ditangani petugas Polres Metro Bekasi Kota. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa bantuan sosial atau bansos merupakan tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Karena itu Ganjar menyebut bansos tidak boleh dianggap sebagai bantuan dari kelompok tertentu saja. Calon Presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo mengingatkan bahwa bantuan sosial atau bansos adalah bantuan dari pemerintah. Bansos juga bukan hanya dari kelompok tertentu. Karenanya, Ganjar meminta masyarakat untuk memahami betul bahwa bansos merupakan salah satu bentuk tanggung jawab negara kepada rakyatnya. Ganjar yang pernah memimpin Jawa Tengah selama 10 tahun juga menjelaskan bahwa skema bansos selalu dianggarkan oleh Kementerian Keuangan dan disalurkan melalui Kementerian Sosial yang merupakan kepanjangan tangan dari pemerintah. Untuk itu, calon presiden yang diusung Partai Perindo ini berjanji akan mengedukasi masyarakat terkait pemberian bansos. Hal utamanya adalah bahwa bansos akan terus dijalankan kepada siapapun pemimpin negara, termasuk di masa kampanye pemilu 2024. Ya, selalu terjadi dan biasanya seringkali kiri kanan melakukan klaim. Sebenarnya kita ingin menyampaikan terima kasih saja karena undang-undang dilaksanakan dengan baik, Kementerian Keuangan menganggarkan, Kementerian Sosial membagikan, kadang-kadang Pemda juga begitu ya. Dan ini memang tanggung jawab dari negara untuk membantu mereka yang membutuhkan. Publik saya kira semuanya paham betul bahwa bansos itu adalah pelaksanaan undang-undang. Ganjar juga menyayangkan banyaknya kampanye yang seringkali memanfaatkan bansos dan menyebut jika bansos ingin dilanjutkan, maka penerima bansos harus memilih paslon tertentu. Karenanya Ganjar juga mengingatkan pemberian bansos dengan mudahnya mengklaim seolah-olah mereka meremehkan intelektual masyarakat karena mereka meyakini dan paham akan hal tersebut. Dari Wonosobo, Jawa Tengah, Putu Bagus Aristiawan, iNews melaporkan. Ketua Umum Partai Gerindra yang juga calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, menganggap pernyataannya soal etik ndasmu yang beredar di media sosial merupakan hal biasa dan tidak perlu dibesar-besarkan. Calon presiden nomor urut 2, Prabowo Subianto, meminta agar pernyataannya soal etik ndasmu tidak dibesar-besarkan. Menurutnya, pernyataan itu hanya untuk internal partai dan tidak untuk konsumsi keluar. Pernyataan itu disampaikan Prabowo saat menghadiri pertemuan kader dan simpatisan di Gor Soekarno-Hatta di Kota Blitar. Cari-cari besar-besarkan itu di antara keluarga dan bicara orang macam biasa. Sementara itu, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga ikut menanggapi pernyataan etik ndasmu yang dilontarkan Prabowo saat Rakornas Gerindra. Menurut Ganjar, dirinya menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk menilai sosok calon pemimpin negara dari karakternya.
Mungkin itu sudah bersyarat. Biarkan mereka nanti berkomunikasi dan rakyat bisa menilai. Oke ya. Calon Wakil Presiden nomor urut 2 Gibran Rakabuming Raka menanggapi adanya dugaan pelanggaran yang dinyatakan oleh Bawaslu DKI Jakarta terkait acara Deklarasi Nasional Desa Bersatu untuk Indonesia Maju. Gibran mengatakan saat ini dirinya menunggu keputusan dari Bawaslu DKI. Mengatakan mereka bisa menunggu keputusan. Sebelumnya, anggota Bawaslu DKI Jakarta, Reki Putrajaya menyatakan berdasarkan hasil kajian kegiatan itu terbukti melanggar Undang-Undang Pemilu. Hal itu dinyatakan usai hasil pemeriksaan terhadap Abdesi hingga Apetnas. Gibran, kepala desa dan perangkat desa yang hadir dalam acara itu juga terbukti melanggar. Tim Liputan iNews melaporkan. Menyerap aspirasi warga secara langsung merupakan cara yang paling efektif bagi calon anggota dewan untuk mengetahui permasalahan yang ada di masyarakat. Melebur dengan masyarakat menjadi salah satu strategi caleg Partai Perindo di berbagai daerah untuk mengambil simpati rakyat jelang pemilu 2024 mendatang. Caleg Partai Perindo DPR RI Dapil 1 Jawa Tengah, Safril Nasution, turun langsung menyapa para petani di Desa Kedung Ringin, Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Kedatangannya untuk berdialog dan menyerap aspirasi dari kelompok tani wanita yang hingga saat ini kesulitan dalam mendapatkan akses pupuk bersubsidi. Dan mereka merasakan sulitnya bagaimana mendapatkan pupuk itu. Sehingga hari ini saya bersama rekan-rekan dari caleg Partai Perindo untuk provinsi dan juga untuk kabupaten, ini kita hadir kemari untuk membagikan pupuk sehingga membantu mereka di dalam bagaimana untuk meningkatkan kualitas produksinya, kualitas panennya. Ibu jadi petani udah berapa lama? Udah tahu, ada anak 15 tahun. 15 tahun? Iya. Tapi mulai ngalami kesulitan pupuk ini sejak kapan, Bu? Ya baru-baru aja ini. Dulu waktu nggak ada kelompok itu gampang pupuk, tapi setelah ada kelompok itu susah. Usai bertemu dengan kelompok tani wanita, Safril Nasution yang juga Wakil Ketua Umum Partai Perindo menggelar pertemuan dengan masyarakat di Desa Rejosari, Kecamatan Bancak, Kabupaten Semarang. Partai Perindo memberikan solusi atas persoalan warga yang sulit mendapatkan pekerjaan dengan memberikan pelatihan dan edukasi untuk memulai usaha. Dalam setiap kegiatannya, para caleg Partai Perindo juga mengajak masyarakat untuk memilih pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo Mahfud MD di Pilpres 2024 mendatang. Dari Semarang, Jawa Tengah, Taufik Budi Nur Cahyanto, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan melakukan kampanye di Gor Megang, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dalam kampanyenya, Anies menyoroti naiknya harga kebutuhan pokok dan turunnya harga karet. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye di Gor Megang yang terletak di Jalan Lintas Sumatera, Lubuk Linggau, Sumatera Selatan. Dalam orasinya, Anies menyoroti naiknya sejumlah harga kebutuhan pokok jelang akhir tahun serta turunnya harga karet. Ini keluhan yang disampaikan di banyak tempat. Ini bukan hanya di Sumatera Selatan, tapi di berbagai wilayah Indonesia. Karena itu salah satu langkah yang kita kerjakan di 100 hari pertama adalah menata ini. Anies juga menyoroti soal konsistensi penegakan hukum, di mana hukum harus tegak lurus, tidak tumpul ke atas, dan tidak digunakan alat oleh penguasa demi kepentingan pribadi maupun golongan. Setelah melakukan kampanye di Gor Megang, Anies berdialog dengan Gen Z atau kaum muda. Dari Lubuk Linggau, Sumatera Selatan, Faizal Agustiawan, iNews melaporkan. Majelis Ulama Indonesia mengimbau masyarakat untuk tidak golput atau tidak memilih pada pemilu 14 Februari 2024 mendatang. MUI menyebut sikap tidak memilih atau golput haram hukumnya. Ketua MUI Pusat Bidang Dakwah dan Ukhuwah Kiai Haji Kholil Nafis menyebut kewajiban memilih pemimpin dalam konteks kenegaraan adalah kewajiban yang tidak bisa ditawar. Bahkan MUI menegaskan haram hukumnya jika masyarakat mengambil sikap golput atau tidak memilih dalam pemilu 2024 mendatang. Fatwa haram golput juga sudah tertuang dalam Ijtima Ulama 2009 di Padang Panjang
bahwa memilih pemimpin merupakan bagian dari kewajiban beragama. Jika sudah ada calon pemimpin yang dipilih seperti kriteria itu, maka hukumnya wajib memilih. Dan memilih selain itu, hukumnya adalah haram. Karena kita wajib memilih pemimpin yang membawa kebaikan di masa yang akan datang. Kalau kita sudah menemukan yang baik sesuai kriteria lalu memilih golput, maka hukumnya golput adalah haram. Ketika setiap kita memiliki hak untuk menentukan kepemimpinan, tetapi kita tidak gunakan, dan kemudian yang jadi adalah orang yang jauh dari idealisasi kepemimpinan itu, maka hukumnya dosa. Dalam memilih seorang pemimpin negara, pemilih harus memilih calon pemimpinnya berdasarkan sejumlah kriteria, seperti jujur, bisa dipercaya, transparan, dan memiliki kecerdasan. Dari Jakarta, salam rahmat, Irian Syah Wahyudi, iNews melaporkan. Stasiun televisi kesayangan masyarakat Indonesia, RCTI, akan menjadi official broadcaster Piala Eropa 2024 mendatang. Turnamen sepak bola paling bergengsi di benua biru itu akan digelar di Jerman pada 14 Juni sampai 14 Juli 2024 mendatang. Bek legendaris asal Spanyol Carlos Puyol dan asal Italia Marco Materazzi mewarnai kemeriahan pertandingan eksebisi para selebriti bertajuk Celebrity Sunday Match di lapangan hoki Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta. Pertandingan ini turut disaksikan langsung eksekutif chairman MNC Group, Hari Tanu Sudibyo, bersama istri Liliana Tanu Sudibyo dan para selebriti tanah air. Kegiatan ini merupakan rangkaian dari peluncuran Piala Eropa 2024 oleh televisi RCTI sebagai official broadcaster. Komitmen dari MNC Group untuk selalu menyajikan hiburan yang berkualitas kepada masyarakat, dan tidak hanya itu, bola kita tahu adalah olahraga yang paling banyak penggemarnya di dunia, dan melalui olahraga khususnya bola, persatuan-kesatuan itu bisa kuat. Boleh berkompetisi, boleh bersaing, tapi begitu ada bola, semua bersatu lagi.